Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi semuanya yang Allah Subhanahu wa taala cintai, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa bertemu dalam mata kuliah fikih dakwah. Pertemuan yang ketiga ya. Mudah-mudahan seluruh mahasiswa semuanya sehat, dijaga oleh Allah, diberkahi hidupnya, diberkahi orang tuanya, juga senantiasa diberikan kemudahan dalam hidup. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah di pertemuan yang ketiga kali ini kita akan masuk ke materi inti, yaitu tentang kaidah dakwah. Ya, kaidah dakwah, karena dalam dakwah itu perlu kaidah ya. Li da'wati ilallahi ta'ala qawaidun wa usulun, bahwa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kaidah-kaidah dan usul. Maka wajib labudda an nata'allamaha idza aradna al-mumarasah li hadzal muhimmah. Maka kita wajib mempelajarinya jika kita ingin ya kebaikan ini terus berlanjut, hatta nusliha wala nufsid, hingga kita semuanya bisa membuat kebaikan, bisa berbuat baik, bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik dan tidak membuat kerusakan. Wa hatta nubasyiru wala nunaffiru, wa hatta nubasyiru wala nunaffiru, hingga kita bisa memberikan kabar gembira, bukan membuat mereka, audiens kita atau matmu kita atau masyarakat yang kita dakwahi menjadi lari dari dakwah. Ya, kaidah yang pertama itu ada al-qaidatul ula al-qudwah qabla dakwah, yaitu qudwah sebelum dakwah, teladan sebelum ajakan. Kenapa? Karena dalam dakwah ini qudwah ini sangat diperlukan ya. Dakwah, model dakwah yang pertama adalah teladan. Sebelum mengajak, orang akan melihat siapa sih sebenarnya yang mengajak, orang itu melakukan perbuatan yang diajak apa enggak gitu tuh. Nah, maka kaidah yang pertama adalah qudwah qabla dakwah, yaitu teladan dulu. Ya Allah, ini memang berat buat kita semuanya ya. Kita dituntut sebagai seorang dai untuk menjadi qudwah dulu ya, untuk menjadi teladan dulu sebelum kita mengajak ya. Pasti kita semuanya punya pengalaman ketika kita tidak melakukan sesuatu yang kita laksanakan, maka sulit untuk mengajak orang lain mengikuti apa yang kita ucapkan, sedangkan diri kita tidak melaksanakannya atau belum melaksanakannya. Itu seperti itu tuh. Maka al-qudwah qabla dakwah ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga ini memerintahkan kita ya. Memerintahkan kita untuk beramal. Jangan sampai kita beramal tapi jangan sampai kita memerintahkan sesuatu tapi kita sendiri tidak melaksanakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah sangat benci jika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Ini amat kita takut ya, jangan sampai diri kita semuanya, ya Allah lindungi kami semuanya. Jangan sampai kita memerintahkan mengucapkan sesuatu yang justru berkebalikan ya. Ya Allah, ini Allah amat sangat benci, Allah amat sangat murka. Maka kita berlindung kepada Allah dari ini semuanya, dan kita berharap kepada Allah agar Allah membimbing kita untuk bisa melakukan kebaikan sebanyak mungkin sehingga kita semuanya bisa berdakwah. Dakwah dengan perbuatan juga, dengan lisan juga, karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal, karena dakwah dengan perbuatan itu lebih kuat dampaknya daripada dakwah dengan ucapan ya. Ini mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan yang luar biasa menjadi da'iyah sekaligus sebagai qudwah. Amin. Ya, kaidah yang kedua adalah al-qaidatu tsaniyah, yakni al-ihsan qabla al-bayan, yaitu ihsan sebelum bayan, berbuat baik sebelum menjelaskan ya. Masya Allah, kita sebagai seorang dai dituntut dalam kaidah ini yaitu berbuat baik dulu kepada umatmu sebelum kita mengajak mereka. Contoh ya, ini yang kalahnya dakwah umat Islam itu
oleh dakwahnya umat lain itu. Kenapa? Karena umat lain mereka itu memberi dulu ya, ada orang miskin dibantu dengan makanan, dengan supermi, dengan beasiswa pendidikan anak, dengan uang bulanan setiap bulannya diberikan kepada mereka, sehingga akidah orang-orang miskin yang beragama Islam akhirnya keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka dai-dai yang dari agama lain itu berbuat ihsan kepada masyarakat kaum muslimin yang lemah ekonominya, lemah imannya, lemah akidahnya. Nah, maka kita juga sebagai seorang dai maka juga dituntut al-ihsan qoblal bayan, berbuat baik sebelum menyampaikan ya. Makanya akan jadi sangat efektif, sehingga kita perlu ya, ketika kita belum mampu untuk berbuat baik, kita bisa menggandeng pihak-pihak lain ya. Bisa membuat yayasan, membuat apa, dan ada donaturnya ini. Makanya kerja kelompok, kerja jamaah itu sangat penting ya buat kita semuanya. Karena kita tidak bisa berdakwah sendirian, kita harus berdakwah bersama-sama. Karena masalah umat ini sangat banyak, yaitu al-ihsan qoblal bayan. Berbuat baik dulu kepada umat, nanti baru sampaikan. Maka mereka akan mudah menerima ajakan yang berbuat baik kepada mereka, yang memberi kepada mereka, yang menyayangi mereka. Ya, kira-kira mungkin itu dulu ya di pertemuan kali ini fikih dakwah, yaitu ada 2 kaidah yang kita bahas. Yang pertama apa? Al-qudwah. Ya, al-qudwah qoblad dakwah, yaitu teladan sebelum ajakan. Kaidah yang kedua yaitu al-ihsan qoblal bayan, yaitu berbuat baik sebelum penyampaian. Itu saja barangkali, semoga sehat. Barakallahu fikum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sukses selalu buat mahasiswa-mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.